Hari ini kita akan membahas tentang kasus yang baru-baru ini cukup viral karena melibatkan salah satu stasiun TV dan kenapa orang-orang bisa dikatakan yang membuat kita penasaran adalah kenapa orang-orang bisa tersinggung dengan sebuah narasi-narasi yang dikatakan atau dinarasikan oleh salah satu acara di salah satu stasiun TV tersebut. Hari ini kita akan bersama dengan salah satu teman saya yaitu Gusti. Tersinggung sih boleh, tapi jangan keterlaluan. Karena kesalahan Trans 7 menurut saya itu hanya soal menampilkan gambar Kiai Lirboyo gitu. Narasinya nggak Iya, ada yang salah. itu tadi kan kata gue juga budayanya dari budayanya sudah apa ya? Iya sudah mendarah daging lah. Satu kita ini harus dari dasarnya juga kan dari dasar budayanya juga harus diubah untuk lebih modern gitu. Meninggalkan kebudayaan yang keterbelakangan. Padahal ini gue ngasih ini nih mau punya ide ini sebenarnya gue ngasih jalan untuk Andri sama si Apri, tapi dua orang itu malah gak ada. Gimana coba? Andre itu dia bucin sama Saro. Apri itu kalau saya lihat dia itu gak sering live di TikTok dia. Iya emang. Gimana orang yang udah pernah pernah ini belum? Udah pernah ngeliat belum? Apa? Maksudnya tuh enak gak diajak diskusi gitu atau sama aja kayak yang lain gitu? Gak tahu, saya nggak pernah diskusi dengan dia. Enak yang tahunya dari mana lo? Dari TikTok doang. Ya saya ada di FYP saya itu dia bahas TikTok, tapi pembahasannya nggak menarik, saya nggak masuk. Dia bahas logika dasar itu. Iya. Apa sih yang bahasnya emang? Ya logika dasar tentang bagaimana cara berpikir gitu, kayak kayak bocah gitu. Ngapain itu? Apa aja misalnya? Ya seperti itu loh, gak apa ya? Ibaratnya gini, kalau mau makan pakai sendok, Oh, kalau sudah makan basuh tangan gitu. gitu doang. Ya tapi banyak Oh, gak banyak followernya ya. nggak tahu. Ya, udahlah. Terus jadi kita bahas apa ini jadinya? Ngantuk saya gak, mau mandi saya gak. Ya kan Ya makanya. Andre ini sudah kerasukan bucin ini gak. Bukan Andre itu, Andri ada dua orang itu. Andre tuh si Andre apa Moriarty, Andre Lord itu kan. Iya. Nah, yang Andre gue Andre Andre itu saya kira Pak Andre yang jurusan filsafat itu ternyata iya, bukan dia. iya itu. Buk- Yang sering buat Google Meet, bukan, sumpah bukan. Itu ada di grup filsafat itu. Namanya fil- beda, gambarnya juga beda. filsafat yang mana sih? Ada grup filsafat baru gak. Emang sering buat apa deh? Ya buat argumen juga lah soal logika, logika segala macam lah, soal ateis lah. Tapi bagi saya kajiannya itu terlalu di permukaan gitu. Jadi saya nggak pernah ikutin. Ya sebenarnya ngapain sih sebenarnya nggak maksud gue gimana ya? Orang-orang buat buat Meet gitu kan, buat Meet buat eh, diskusi-diskusi. Cuman kan mentok di internal doang gitu, gak keluar gitu. Itu Nah, yang jadi keresahan gue tuh sebenarnya kenapa nggak dibuat direkam banget gitu, direkam benar-benar gitu, dijadiin konten gitu kan maksud gue kan, dijadiin nah ya ya masa ya. tuh orang-orang tuh bisa denger gitu. Kenapa hanya di internal, mainnya di internal gitu. Ya kan kenapa mainnya di internal? Karena pembahasannya receh nggak. Bahasan apa emang? Ya soal ateis, pembahasan ateis itu nggak perlu sebetulnya, Iya, ngapain? ya gak apa-apa. Itu masih masih agak dalam lah sebenarnya. Dibandingkan yang lain lebih receh lagi kan sebenarnya.
Discord yang lain. Masa bahas Ini liftnya kemana? nggak ada live ini. Cuman direkam doang. Nggak tahu mau diupload apa Di enggak, ini cuma berdua berdua doang diupload juga kayaknya kayaknya apa enggak ya? percaya Kayaknya gak biar rame kalau enggak ah Vinicius jalanan gitu. besok. Oh ya lu sudah lihat belum ini apa? Link YouTube-nya. Ntar ya gue kasih ya. Belum belum. Logonya keren. Logonya keren tapi gak ada isinya itulah pokoknya. Isinya Iya, gak ada. pembahasan yang menarik itu gak yang akan merangsang penonton itu ya adalah pembahasan yang sedang viral gitu. Bagaimana cara jalan keluarnya, bagaimana cara memandang ini kan begitu, bukan malah membicarakan hal-hal yang sepele atau hal-hal yang sudah selesai. Iya Contoh emang kasus persetujuan pesantren ini gitu. Bagaimana sikap kita sebagai warga yang baik, sebagai santri untuk menilai dengan cara yang objektif gitu, lah tanpa tendensi tapi justru dengan gue argumentasi. justru gue ngasih solusi dari dasar paling dasar sebenarnya. Kalau masalah kita kalau yang lo bicarakan itu sebenarnya lebih ke permukaan sih. Permukaannya gimana cara santri menyikapi ini ya namanya lo apa nggak bisa mengatur mengatur apa ya mengatur kepribadian orang kan. Cara lu mengatur kepribadian orang adalah dengan cara mengubah budayanya. Nah, gue kasih contoh seperti kayaknya kayak di Jepang misalnya kan. Kan mereka langsung ada yang namanya dalam sejarah adalah restorasi Meiji, langsung restorasi cuy. Jadi menyusupkan budaya-budaya barat ke budaya lokal gitu kan. Langsung pakai jas, langsung pakai apa? Revolusi industri. Nah, gitu maksud gue. Masalah ya kita menyikapi santri menyikapi ya itu terlalu permukaan itu sebenarnya. Nggak mendalam itu terlalu terlalu cetek sebenarnya. Justru justru di situ gak. Kalau kita katakanlah menghilangkan budaya lama mengganti dengan budaya baru, 10 tahun lagi akan ada pengulangan, 10 tahun lagi akan begitu juga. 10 Ya, tahun lagi akan gak gitu. justru lu lihat sebenarnya di Jepang bisa, di Malaysia bisa, di Singapura bisa. Malaysia itu kan sebenarnya kan bisa gitu juga bercampur dengan budaya-budaya penjajah mereka kan. Budaya Inggris kan, bahasa Inggris dan segala macam. Iya. Jadi sebenarnya ya kenapa kenapa kita udah pesimis lebih dulu masa itu? Kenapa kita harus pesimis gitu kan? Harusnya kita optimis aja lah. Yang jadi Kalau soal permasalahan, itu yang jadi permasalahan adalah kalian terlalu overproud dengan budaya-budaya lokal. Itu yang jadi masalah. sebetulnya di Indonesia juga gitu. Budaya apa yang tidak diterapkan di Indonesia? Budaya Belanda, budaya Barat semua diterapkan. Kalau saya dikatakan terlalu approve dengan budaya gitu, saya menganggap budaya ini hal-hal yang formalitas saja gitu dan nggak terlalu penting. Ya, tapi sejarahnya juga Indonesia adalah bukan salah satu ya, satu-satunya malahan, satu-satunya negara yang tidak mengadopsi bahasa dari penjajahnya. Beda kayak Malaysia itu kan mengadopsi bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris ada di mana-mana. Kita bahasa Belanda siapa yang bisa bahasa Belanda sekarang coba? Gak Iya, ada. memang secara bahasa Indonesia tidak mengadopsi, tapi Nah, secara sistem Indonesia mengadopsi gitu. ya Hukum ya gue agraria. tak ya gue setuju kalau itu. Ya tapi itu juga kan karena males buat yang baru aja sih sebenarnya. Ya udah yang lama aja lah. Ya sebenarnya itu aja. Iya jadi tapi itu lagi, itu balik-balik lagi kalau jadi intinya kalau lu bilang bagaimana menyikapi ini, bagaimana ya itu terlalu cetek cuy. Kalau menurut gue terlalu cetek itu, tidak mendalam itu. Buang ke tong sampah. Jadi yang mendalam menurutmu itu adalah ganti budaya gitu. Bukan langsung ganti budaya sih, masa tuh terbuka dengan budaya lain gitu. Ya Ah, kayak misalnya Indonesia Indonesia enggak, secara teori juga terbuka, gak? enggak. Gini Nah, gini gue kasih teorinya contoh.
gue kasih contoh aja ya. Ya, Gue kasih contoh aja ya. Kayak misalnya gue kasih contoh kenapa orang-orang Cina tidak boleh menggunakan nama Cina gitu. Itu kan berarti kita tidak terbuka dengan budaya lain gitu kan. Kenapa mereka harus pakai nama Indonesia gitu? Kenapa harus Indonesia? Kenapa harus nasionalisme gitu? Nah, itu berarti kita tidak terbuka berarti. Kita tidak menerima dengan perbedaan budaya suku yang lain, Mas satu. Nah, itu yang satu contoh ya kan. Yang lain-lain juga kayak misalnya kayak terlalu overproud misalnya ada suku tertentu misalnya disebutkan di luar negeri misalnya di film misalnya, langsung viral, langsung apa para netizen langsung memuji. Sebaliknya misalnya ada yang ngejek budaya kita di negara-negara luar, ada yang ngejek, langsung auto pasukan netizen. Nah, itu kan sesuatu yang apa ya, agak-agak konyol gitu. Maksudnya hanya terjadi di Indonesia gitu maksud gue. Ya itu berarti kita masih terlalu memeluk erat bahwa budaya ini loh budaya gue itu. Bagus sih, cuman masa tuh jadinya kita enggak terbuka dengan budaya lain gitu. itu kan praktikal nggak sebetulnya itu praktek. Nah teorinya Indonesia itu sangat bagus daripada yang lain gitu secara teoritis gitu. Karena Indonesia Ramah. itu ada suku Ra- budaya segala macam. Itu dianut oleh satu negara. Nah ya, prakteknya memang gampangan gitu. ya sekedar teori aja tapi kan kenyataannya masih terpisah-pisah juga kan. Ya mungkin bukan di Sumatera, mungkin di Jawa itu mah. Enggak, gue kasih clue aja ya. Soalnya gue pernah tinggal di Sumatera gini. Di Sumatera itu kayak di Malaysia. Jadi ada distrik, memang ada distrik, maksudnya ada distrik yang di sini orang Cina, di sini kampung Arab dan lain-lain. Hampir 11-12 kayak di Jakarta lah sebenarnya. Cuman lu bebas bebas kemana aja gitu. Kalau misalnya gue mau beli alat-alat komputer gue ke tempat orang-orang Cina gitu kan, ya gue gak ada anti apa-apa masa tuh gak ada, ya biasa aja gitu masa tuh dengan budaya mereka, bahkan di situ ada gereja gede gitu, gak sampai apa ya masa tuh gak sampai bahwa budaya kita berbeda 180 derajat tuh, gak sampai gitu. Bahkan ada kebanyakan kan ada nikah silang juga kan, kawin silang juga kan, misalnya dengan orang-orang lokal, nikah sama budaya budaya lain misalnya Cina dan Arab gitu. Terus tuh dan banyak juga yang bahkan Cina juga banyak yang jadi Islam gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh misalnya kayak dulu si OVO tau kan OVO kan dia punya temen orang Cina Cindo aja kayaknya bangga banget. Iya menurut gue ya biasa aja, kenapa kenapa bangga banget gitu. Ya, ya gitulah Mas Hasto. Jadi nggak terisolasi gitu, nggak nggak apa ya, eh politik identitas lah istilahnya. Gue sukunya ini, gue sukunya nggak, tanpa tanpa harus dikatakan wah lu gak toleran atau lu gak harus gitu maksud. Tapi secara secara eh, otomatis, secara literal gitu, sudah menyatu sendiri gitu, sudah ngeblend sendiri gitu Mas Satu. Walaupun tanpa harus mengatakan wah harus toleran, wah, ya itu sekedar sebenarnya lebih sekedar kata-kata aja sih. Tapi gak, ya intinya memang berbeda budayanya sih kalau menurut gue. Nah budaya itulah yang harus diubah. Tapi kan uh, mengubah budaya itu gak sebagian orang menganggap mengubah keyakinan gitu. Ya, Padahal gak ada hubungannya itu. Nah, justru pertama-tama itu bukan langsung ke lari ke budaya, gak harus kita mencari celah di mana fundamentalnya itu. Nah, secara fundamental
persoalannya itu ada di cara pandang gitu, cara pandang masyarakat. Bagaimana masyarakat ini memandang budaya. Lagi-lagi uh, statement itu tentang basically gitu, tentang basic untuk membangun peradaban yang lebih besar gitu, Kak. Misal gini, orang dia menganggap bahwa budaya itu bagian dari keyakinan gitu. Nah, secara otomatis ketika budayanya diganggu, maka psikologi orang itu akan mempertahankan walaupun nyawa taruhannya gitu. Karena dia sudah mengklaim dari awal bahwa itu adalah bagian dari keyakinan gitu, bahkan separuh iman gitu. Nah, untuk kemudian mencegah hal-hal yang saya kira sangat ekstrim itu terjadi adalah tentang mengarahkan pola pandang bahwa budaya bukan keyakinan gitu. Budaya dan keyakinan konteks lain. Dulu, kalau nenek moyang Anda kemudian datang ke pohon besar bawa kemenyan untuk minta hujan, maka itu adalah budaya yang konservatif, harus diubah. Oke. Ya oke. Ya. Tapi sebenarnya bisa sih diubah. Gini-gini. Eh, lo pernah, gue pernah buat statement di DC kalau nggak salah. Lo pernah, lo gak ikut DC ya? Lo gak ikut Enggak, debat klub ya? Gue pernah enggak. perbedaan antara orang Jawa yang pernah ke luar dengan orang Jawa yang nggak pernah keluar itu beda ininya apa beda pemikiran. Gue kasih contoh orang-orang yang pernah sekolah ataupun tinggal di luar negeri. Misalnya, gue suka dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa? Karena dia pernah sekolah di luar negeri walaupun ya dia orang Jawa gitu kan. Nah, satu lagi ada misalnya eh Maki Ungu Band, tahu kan band Ungu kan? Dia kan Ya, sekolahnya kan di luar negeri kan. Dia orang Jawa, cuman budayanya budaya luar negeri. Ya, itu berarti berarti kesimpulannya adalah di mana oh iya satu lagi. Gue kasih contoh juga. Gue lahir di Sumatera gitu kan. Gue juga banyak orang Jawa di Sumatera. Cuman yang gue temuin yang baru tahu orang Jawa asli gimana itu di grup WA, di ya yang gue diskusiin apa yang biasa diskusi. Makanya gue cukup kaget kok kok gini ya gitu masalah tuh. Soalnya yang orang-orang Jawa yang gue temuin di masa kecil gue di selama gue hidup di Sumatera gitu, mereka tuh sama kayak orang Sumatera aja gitu. Gak ada bedanya gitu, masa tuh gak ada sentimen atau apa gitu kan. Jadi kesimpulan gue adalah sebenarnya budaya itu mudah diubah jika ada kebersamaan gitu. Nah, satu saling mendukung gitu. Mudah sebenarnya mengubah budaya itu mudah sebenarnya. Cuman kan yang jadi masalah kan orang ketika ada orang yang teriak kayak gue misalnya pengen mengubah budaya pasti ada yang wah jangan dong gitu lah pokoknya. Wah apa ini nggak boleh ini rasis atau apa gitu kan. Ya itu yang jadi masalah kan itu sebenarnya padahal mereka nggak tahu alasan dibalik itu kan apa kan cuman hanya melihat sekedar wah ini benci nih wah, gitu doang ya gimana ya sebenarnya kalau kesimpulannya intinya mengubah budaya itu mudah kalau ada kebersamaan intinya itu aja. ya kebersamaan itu kan ditopang oleh pikiran yang sama-sama sak gitu, Kak. Nah, berdasarkan tadi uraian Anda, Kak, bahwa orang yang tinggal di Sumatera orang Jawa itu yang nggak ada bedanya dengan orang Sumatera. Kenapa? Karena dia berwawasan gitu. Karena dia sudah katakanlah mengetahui rasa air di wilayah lain gitu. Nah, jadi itu soal perspektif lagi, Kak. Kembali ke soal perspektif fundamental tadi. Iya, iya. Iya, itu tadi berarti apa budaya itu sebenarnya nggak kayak agama sih. Kalau agama kan lo bawa kemana aja
Iya, sebenarnya agama juga ada juga yang misalnya Islam tapi tinggal di Eropa, ke bawah budaya Eropa itu bisa juga sih. Cuman kalau budaya itu lebih mudah sih, apalagi apalagi kayak orang Jawa itu mudah diubah sebenarnya. Iya Sulit, serius gue. sumpah sulit. Kalau orang Sumatera ya ke Jawa itu masih kelihatan gitu masa tuh kerasnya gitu kan. Masih gimana ya? Oke, apalagi orang Batak misalnya. Masa tuh kayak ya benar-benar masih kelihatan gitu dasarnya tuh. Cuman kalau orang Jawa perasaan gue selama gue tinggal di Sumatera kayaknya ini gak kelihatan dah kayak orang. Perasaan kayak orang Sumatera aja kayaknya masa tuh apa bedanya gitu kan. Cuman pas gue ngelihat di grup WA, di grup ya di apa ya di Kaskus malah nggak sampai gitu nggak kelihatan ya karena itu tadi kan karena lingkungan di Kaskus tuh lebih kayak lingkungan gitu juga kayak lingkungan open minded dan segala segala macam gitu lingkungan yang toxic ya mungkin ya cuman kalau di grup Ya, WA itu kelihatan banget kalau menurut gue nyata tuh kenapa gini gitu ya gitulah ya gue baru tahu makanya gue sering sering vokal dengan masalah itu ya bukan kebanyakan orang menganggap gue benci atau enggak juga cuman gue kaget aja sih. enggak, saya mau mandi dulu, gak sudah gerah nih Oke, badan siap, saya. siap, siap. Thanks, bro. Oke. Oh, minggu depan, coy. Minggu depan, awas. Masa gue...